Baiklah, selamat siang Bapak Ibu. Hari ini adalah acara di mana Mem Suratik akan mempresentasikan hasil daripada diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Beringi Satu-Rata, di mana Mem Suratik merupakan calon guru penggerak angkatan ke-9 di Kabupaten Deli Serdang. Untuk memulai acara ini, kita awali dengan kata pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah kita, namun akan diwakilkan oleh Ibu Wakil Kurikulum yang akan dibawakan oleh Bu Kristina. Wakilan tempat kami persilakan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini, di mana di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Raguni Buntung, SP MSI. Kebetulan beliau sedang ada tugas dinas. Di sini saya mewakilkan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, nanti kami harapkan Bapak Ibu semangat dan fokus untuk mengikuti materi yang akan dibawakan oleh Mem Suratik, di mana nanti Mem Suratik di sini kita tahu dia adalah calon guru penggerak angkatan ke-9, di mana nanti di sini materinya adalah mengenai budaya positif. Kiranya materi yang dibawakan oleh Mem Suratik hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Mohon nanti Bapak Ibu agar memperhatikan, melihat ya materi yang disampaikan, dan harapannya nanti materi budaya positif ini boleh kita laksanakan di sekolah kita SMP Negeri 2 Beringi Satu-Rata ini. Dimulailah dari hal yang kecil seperti membuat keyakinan kelas. Yang pasti kita harap nanti budaya positif ini bisa menjadi budaya di SMP Negeri 2 Beringi Satu-Rata. Semoga acara hari ini bisa nanti berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kepada Mem Suratik agar mempresentasikan hasil eliminasi budaya positifnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih berkesempatan ya untuk berkumpul di sini, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif ya, yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu melengkapi tugas dari pendidikan calon guru penggerak, yaitu angkatan ke-9, yaitu tahun 2023. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya ya, yang telah meluangkan waktu ya, dan Bapak Ibu semua, terima kasih kami ya telah memberi kesempatan kepada kami untuk mensosialisasikan, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Di sini pertanyaannya ya Bapak Ibu, apa itu budaya positif atau budaya sekolah? Kita awali yaitu dari budaya sekolah dulu ya Bapak Ibu, yaitu contoh-contohnya seperti melakukan yaitu 3S ya Bapak Ibu di sekolah kita. Di sini saya terangkan dulu, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan ya, kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak kepada murid ya, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Dari pemaparan ini, contohnya itu hal-hal yang kecil yang sudah kita lakukan di sekolah. Contohnya salah satunya adalah 3S, ya kan? Nah, jadi di sini kita membentuk karakter siswa itu ya, karakter artinya yaitu mempunyai kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan yang baik. Karakter itu bisa juga kebiasaan budaya.
Nah, budaya yang positif. Contoh yang sudah kita lakukan di sekolah kita itu adalah 5S. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu senyum, salam, sapa, kemudian sopan dan santun. Dan yang selanjutnya ada yaitu namanya kegiatan CLBK. Apa itu CLBK? Yaitu cinta lingkungan bersih sekolah. Jadi waktu lokakarya saya di lokakarya kedua, saya utarakan itu budaya-budaya positif yang ada di sekolah saya. Mereka pada tanya seperti itu ya, apa itu Bu CLBK? Cinta lama bersemi kembali katanya, seperti itu. Jadi saya bilang bukan itu Pak, kayak gitu kan. Jadi kata mereka, teman-teman bilang, oh bisa juga nih kita budayakan di sekolah kita, katanya seperti itu. Jadi selanjutnya ada kegiatan Jumat religi ya di sekolah kita, yaitu yang dilakukan yaitu di setiap bulan, tetapi di minggu ketiga dan keempat. Itu dia. Kemudian ada literasi. Literasi itu adalah menumbuhkan ya siswa untuk cinta dia membaca, karena pada saat sekarang ini anak-anak itu sudah tidak lagi ya mungkin ya membaca atau apa, karena mereka sudah sibuk dengan dunia mereka yang sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang ada di lingkungan kita seperti itu. Jadi anak-anak itu mungkin yang kita lihat sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya yang lain. Jadi membaca mungkin mereka tinggalkan, ya kan? Jadi kita tumbuhkan kembali walaupun kita lakukan di seminggu sekali, yaitu di sekolah kita yang diadakan yaitu setiap hari Kamis. Kemudian ada juga kegiatan ekstrakurikuler ya Bapak Ibu, contohnya seperti kegiatan pramuka, kemudian ada futsal seperti itu dan lain sebagainya. Dan restitusi, kemudian makna, disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian 3 motivasi manusia, perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 positive control, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ada 8 yang mau kita bahas Bapak Ibu ya. Coba di sini saya lanjut. Nah ini ada permainan Bapak Ibu ya. Ini permainan yang kita genggam apa namanya, genggam tangan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti gini, ini ibaratkan kontrol itu ada pada kita ya Bapak Ibu ya. Jadi saya meminta dua orang maju ke depan ya. Ada satu yang memegang genggam tangan, dan yang kedua adalah yang membujuk. Ya kan, yang membujuk. Mungkin ada sesuatu nih di genggaman tangannya nih. Bukalah Bu, tolonglah gitu. Yang sini bertahan dia. Kak mau membuka. Mungkin ada emas ya di genggamannya itu. Coba kita tolong 2 orang. Jadi, dikasih uang lah. Berapa keluarganya Bu? Ceritawa. Ini sih nggak terbeli, tapi kalau main penting kali bagi ibu ya saya lupa. Jadi berapa nih? Ya terserah. Nah, oke lah Bapak Ibu, silakan juga, terima kasih. Jadi dari adegan tadi kita bisa tahu ya bahwa posisi kontrol itu tidak ada pada orang lain, ya kan Bapak Ibu, ya Ibu ya. Jadi posisi kontrol itu ada sama diri kita sendiri ya. Jadi ilusi katanya kalau seorang guru ya ingin mengontrol
tidak bisa. Jadi mereka sendiri, misalnya gini, anak-anak kalau aku ini pasti dia diam seperti itu. Nah, padahal bukan kita yang memegang posisi kontrol itu, tetapi anak-anak itu sendirilah yang memegang posisi kontrolnya supaya mereka diam seperti itu. Jadi posisi kontrol itu tidak ada pada orang lain, tetapi posisi kontrol itu ada sama diri kita sendiri. Begitu juga dengan peserta didik kita. Jadi posisi kontrol itu tidak ada pada diri seorang guru, tetapi ada pada diri peserta didik itu sendiri. Nah, ini ada menurut Stephen ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu merubah rangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tersebut tentang realita. Jadi kalau dulu kan Bapak Ibu, kita nggak ngerjain PR nih Bapak Ibu, kita di strap ya. Nah, di strap suruh pompa, suruh macam seperti itu. Tetapi sekarang tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, testimoni, stimulus respon, kemudian ada teori kontrolnya, yaitu realita atau kebutuhan kita sama. Jawabannya apa Bapak Ibu? Tidak. Realita kebutuhan kita pasti berbeda. Saya sama Ibu Kris sudah berbeda. Begitu juga dengan peserta didik kita. Yang A dengan si B pasti berbeda, ya kan? Mungkin dia sukanya nonton, mungkin yang satu sukanya orek-orek, mungkin yang satu sukanya itu bergerak-gerak seperti itu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika kita kasih gambar begitu kan, pasti pandangan anak kita yang satu dengan anak yang lain pasti berbeda pendapatnya, nggak mungkin sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, yaitu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika ada anak didik kita itu yang hanya datang, duduk, diam dan bobo. Nah, dia punya kenapa dia berperilaku seperti itu? Dia punya tujuan tuh. Tujuannya apa? Mungkin mau kita sayangin, mau kita perhatiin, mau kita sapa seperti itu ya. Nah, tapi selama ini mungkin kita mengabaikannya. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol kita. Kemudian teori kontrolnya, yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itulah cerita yang tadi ya. Lanjutlah. Makna dari disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Yang sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewujudkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Nah, sebab kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa mendisiplin kita. Jadi ketika kita berbicara tentang disiplin itu tadi Bapak Ibu ya, kita katakan seperti itu. Tapi kalau diri kita tidak punya kemauan seperti itu. Nah, contoh kita ketika kita berkendara Bapak Ibu, kita kan kadang gini, ngapain pakai helm, nggak ada polisi, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita taat disiplin itu bukan dari diri kita sendiri.
tidak ini ya. Nah, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan ya. Di sini seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi diharapkan semua mengacu kepada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya, jadi di sini terdiri dari 6 dimensi ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global, mandiri, kemudian bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Tiga motivasi perilaku manusia yaitu terdiri dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang orang ini ya melakukan hal-hal yang tidak baik itu karena dia contoh saya ya, santai ya Bapak Ibu ya, terlambat laku gitu ya. Tidak terlambat laku seperti itu. Kenapa? Nggak ada kok ibu kepala sekolah seperti terlambat aja laku. Nah seperti itu. Jadi dia lakukan itu hanya untuk menghindari hukuman seperti itu. Walaupun hukuman itu tidak langsung di ini ya Bapak Ibu, mungkin ada teguran, ada apa namanya berbicara seperti itu ya, mengingatkan seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu tadi kalau kita datang telat, ngapain datang telat? Nanti aku nggak dapat guru yang terbaik, ya kan? Nah seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya kan Bapak Ibu. Jadi semua yang kita lakukan itu murni dari intrinsik. Intrinsik itu maksudnya dari dalam diri kita sendiri, bukan karena ada orang lain ya, karena si polan, apapun yang kita kerjakan itu harus dari diri kita sendiri. Kemudian hukuman atau konsekuensi ya, yaitu bersifat lebih satu arah ya dari pihak guru yang memberikan tanpa melalui kesepakatan hukuman konsekuensi diri. Kemudian konsekuensinya yaitu sudah disepakati. Jadi gini Bapak Ibu, kita mungkin ya tahun-tahun yang lalu sebelum ada Merdeka Belajar, sekolah kita itu membuat peraturan seperti itu. Peraturan itu Bapak Ibu tidak kita sosialisasikan kepada anak, tetapi kita buat peraturan itu peraturan kita sendiri. Dan yang melaksanakan siapa? Si anak. Tidak boleh datang terlambat. Nah, itu dia. Jadi kata-kata itu tidak boleh kita ucapkan Bapak Ibu ya. Tapi kita boleh ubah ya kata itu menjadi tidak terlambat ke sekolah seperti itu, atau datang tepat waktu seperti itu. Jadi tidak boleh ya. Jadi peraturan itu yang membuat sekolah tanpa ada apa namanya pihak lain ya. Jadi sepihak dia membuat suatu peraturan itu sepihak, tidak ada mensosialisasikan kepada anak ya. Nah, lanjut. Kemudian restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi diri adalah cara yang lebih baik. Kemudian ada tindakan guru. Ini saya lanjut ya, karena waktunya nanti pasti cukup menyita waktu. Jadi kalau kita memaksa murid itu pasti ada apa namanya, ada anak yang tersakiti, itu udah pasti ya Bapak Ibu ya. Nah, ada anak yang tersakiti, sementara kita tidak boleh seperti itu, bersikap seperti itu. Kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kita itu punya 5 kebutuhan dasar ya. Nah, apa
cinta. Nah, yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, sudah pasti ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua penguasa, ingin menjadi penguasa. Kemudian dicintai. Kemudian yang selanjutnya kebebasan. Pasti anak butuh kebebasan. Kemudian kesenangan. Jadi setiap orang itu butuh. Yang kelima itu yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini ada soalnya Bapak Ibu, tapi kita lanjut. Nah, jadi posisi kontrol kebijakan itu sebaiknya posisi kontrol guru adalah sebagai manajer ya. Nah, dari cerita tadi ya Bapak Ibu, di mana guru memposisikan dirinya jika murid melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru bertanya dulu, ya, bertanya dulu, kemudian membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan supaya anak bisa mencari solusi. Contoh anak kita kemarin ada yang terlambat, anak kelas 72 itu nangis-nangis dia karena sudah beberapa kali terlambat dia. Nah, jadi kita tidak langsung memponis dia ya. Nah, kenapa kamu terlambat? Nah, seperti itu. Tapi kita mendamaikan dulu ya, menstabilkan situasi dulu bagaimana. Jadi ketika anak sudah datang ke sekolah kita itu adalah suatu penghargaan ya buat anak bahwa dia itu sudah punya keinginan untuk datang ke sekolah. Maka di sekolah itu nggak perlu lagi kita marahin seperti itu. Dia punya alasan-alasan kenapa dia terlambat. Maka kita bisa tahu oh seperti itu. Jadi dia saya tanya sampai nangis dia itu mungkin karena memang anak tidak pernah terlambat ya Bapak Ibu. Maka dia sampai nangis sebegitunya. Kemudian mengapa keyakinan kelas ya? Kemudian apa perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Nah, jadi ini adalah keyakinan kelas adalah keyakinan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi keyakinan kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus kenapa tidak tidak peraturan kelas ya kan? Nah, harus keyakinan kelas. Yaitu tadi kalau dia peraturan itu dibuat sepihak, ya, dibuat sepihak. Tetapi kalau keyakinan itu dibuat bersama dan dilakukan bersama-sama, ditanggungjawabin ya sesuai dengan yang sudah diutarakannya atau dituliskan di dinding masing-masing kelasnya. Jadi ketika mereka melanggarnya, mereka punya konsekuensi tersendiri ya. Jadi bukan kita Bapak Ibu yang membuat itu, tapi yang membuat adalah bersama-sama. Nah, ini dia ya. Kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Kesepakatan kelas konkret dan lebih mirip dengan peraturan. Kemudian keyakinan kelas bersifat abstrak. Kemudian berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Jadi nggak ada ya hubungannya yang nggak ada. Makanya di dimensi profil pelajar Pancasila ada yaitu kebinekaan global ya Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, satu, menghormati diri sendiri dan orang lain, kemudian saling menyayangi, beriman, contoh ini ya Bapak Ibu. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian disiplin, bertanggung jawab dan menghargai teman. Kesepakatan kelas ini dia. Jadi setelah terwujud ya budaya positif di lingkungan sekolah, maka kita dari awal dulu ya, dari peraturan kelas, keyakinan kelas, kemudian mewujudkan lingkungan budaya positif di sekolah kita.
Sudah pasti ya Bapak Ibu, kalau anak kita nyaman di sekolah sudah pasti mereka senang ya untuk datang kemari. Jadi nggak ogah gitu dia ya mau untuk datang ke sekolah kita setiap paginya. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, apa itu Bapak Ibu? Itu tadi contohnya ya. Jadi di sini terdiri dari 3 segitiga restitusi itu, tapi sebelumnya saya utarakan dulu, yaitu segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam segitiga restitusi itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Nah itu contohnya seperti apa Bapak Ibu? Contohnya ketika anak datang terlambat, kita panggil dia, kenapa anak terlambat? Seperti itu ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kita utarakan lagi, yang kamu kerjakan itu baik apa enggak nak, salah apa enggak, seperti itu. Kita kembalikan kepada anak didik kita. Kemudian barulah yang selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi yang kamu lakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Ada nggak yang sudah kita sepakati? Nah seperti itu kita tanyakan kembali kepada anak ya. Nah jadi anak akan bisa menjawab, oh iya ya, padahal itu sudah ada loh di keyakinan yang kita buat sama-sama, tidak boleh datang tepat waktu, seperti itu ya. Kemudian menstabilkan identitas ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu 1, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan hal tersebut. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu ya. Jadi ketika ada masalah, bukan kita jadi menambah masalah, tetapi kita berusaha mencari solusi dari masalah tersebut. Inilah validasi, salah satu contohnya Bapak Ibu. Nah inilah menanyakan keyakinan kelas. Nah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya Bapak Ibu. Itu tadi apa yang kita lakukan, apa saja yang kita lakukan itu bukan karena dorongan motivasi X ya kan Bapak Ibu, tetapi in itu timbul dari dalam diri kita sendiri. Nah contohnya ini tadi ya, keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian seperti apa, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah ini contoh. Nah ini Bapak Ibu Prince ya, datang telat ya seperti itu. Waktu pembelajaran sudah dimulai. Kemudian ini adalah kelanjutannya Bapak Ibu. Terpotong-potong tulisannya. Nah ini, kan kita tidak langsung memarahi, tetapi kita memanggilnya ya untuk berjumpa ke kita, yaitu untuk menanyakan apa alasan dia telat, ya kan Bapak Ibu. Kemudian kita tanya, itu tadi ada 3 ya, ada 3 tadi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memvalidasi ya, kemudian yang selanjutnya ini dia menanyakan keyakinan ya, keyakinan kelas yang sudah disepakati itu apa, seperti itu.
disiplin, kemudian lanjut ada 2 orang sih. Mungkin itu aja pemaparan saya ya tentang diseminasi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tapi saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu, saya minta kepada wali kelas dari kelas 7 sampai kelas 8 nanti masing-masing kelas membuat yaitu budaya positif, contohnya yaitu membuat keyakinan kelas divideokan. Nanti apabila Bapak Ibu kurang jelas bisa bertanya langsung ke saya ya Bapak Ibu. Tagihannya mungkin 1 minggu ke depan. Harapan saya ini Bapak Ibu sudah adalah keyakinan kelas itu dikirim ke saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Ibu Raguni Gultom, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap, Kepala Sekolah dari CGP Angkatan 9 atas nama Ibu Suratik. Pada saat ini saya sangat mengapresiasi kegiatan diseminasi yang sudah dilakukan oleh CGP Angkatan 9 di SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap tentang budaya positif. Saya sebagai pimpinan sangat mendukung dan bangga terhadap guru-guru hebat saya yang dengan adanya diseminasi tersebut membantu para guru di sekolah saya untuk lebih memahami tentang budaya positif. Mereka juga lebih memahami lagi tentang posisi kontrol guru yang sangat membantu mereka dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya sebagai pimpinan mengucapkan selamat kepada para CGP Angkatan 9 yang ada di SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap. Tetaplah semangat, berjuang bersama, terutama dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Saya sebagai alumni pendidikan guru penggerak Angkatan 4 juga sudah sangat mendukung akan semua kegiatan yang akan dilakukan pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Kepada Bu Surati dengan kawan-kawan, tetap semangat dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Kiranya semua kegiatan dapat dilalui dengan baik dan menghasilkan hasil yang terbaik terkhusus untuk sekolah kita SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap. Sekali lagi, salam guru penggerak, tetap semangat dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Asni Norianti Simarmatang. Saya rekan dari Mem Surati. Terima kasih atas pemaparannya tentang diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap. Dengan begitu, jadi kami dapat memahami tentang bagaimana budaya positif itu yang telah dipaparkan oleh Mem Surati. Ternyata budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak kepada siswa, sehingga siswa juga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan juga bertanggung jawab. Adapun budaya positif yang kami lakukan di SMP Negeri 2 setiap harinya ada 5S, yaitu guru menyambut kedatangan siswa setiap hari. Kegiatan CLBK yang ada di SMP Negeri 2 diadakan setiap hari Sabtu, di mana CLBK itu
cinta lingkungan bersih sekolah. Baru yang berikutnya lagi yaitu tentang Jumat Religi. Di mana Jumat Religi ini kami adakan setiap minggu ketiga dan juga minggu keempat. Di mana Jumat Religi ini kami mengadakan yaitu kegiatan keagamaan, agama Islam dengan agama Kristen dan juga Katolik. Baru ada juga literasi yang kami adakan di SMP Negeri 2 yaitu setiap hari Kamis. Artinya literasi, kami memberikan kesempatan kepada anak apa yang mereka tampilkan di dalam suatu literasi yang mereka baca di setiap hari Kamis. Baru yang berikutnya ada di sekolah SMP 2 yaitu ekstrakurikuler. Di mana ekstrakurikuler ini kami adakan setiap Rabu. Yaitu ada ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler futsal, dan juga yang lainnya. Terima kasih untuk Mem Surati atas pemaparannya sebagai calon guru penggerak yang ada di SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap. Semoga Mem Surati dapat memberikan kepada kami yang ada di SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap lebih baik lagi dan menjadi motivasi bagi kami guru SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap, dan salam sejahtera, tetap semangat. Semangat! Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Lubis. Saya rekan guru dari Mem Suratik. Dan kini saya berterima kasih kepada Mem Suratik pada saat saya menghadiri diseminasi yang Mem buat. Karena telah memaparkan tentang diseminasi budaya positif yang kita ketahui, yaitu bahwa budaya positif adalah nilai-nilai kebiasaan positif yang kita lakukan di sekolah dari mulai hal-hal yang terkecil, yaitu contohnya yang sudah kita lakukan di sekolah kita, yaitu kegiatan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kita lakukan kegiatan 5S itu pada awal pembelajaran atau awal masuk sekolah. Kita sudah melakukannya di setiap pagi. Kemudian kegiatan literasi yang kita lakukan di hari Kamis. Dan kegiatan Jumat religi yang kita lakukan setiap hari Jumat, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Dan tidak lupa sekolah kita juga melakukan kegiatan CLBK, Cinta Lingkungan Bersih Sekolah, yang kita lakukan di hari Sabtu di awal pembelajaran selama 1 les pertama. Kemudian saya juga diingatkan oleh pemaparan oleh Mem Suratik tentang posisi kontrol guru, bahwa seorang guru itu ilusi ketika merasa dirinya paling kuat dan berhak memaksa yang lebih mudah untuk melakukan kegiatan apa yang diinginkan. Jadi pemaparan yang disampaikan Mem Suratik itu sangat bermanfaat bagi kami guru-guru yang masih awam, belum mengerti apapun. Maju terus dan semangat Mem Suratik menggali ilmu tentang kebutuhan-kebutuhan guru yang sangat dibutuhkan pada saat pembelajaran saat ini. Tetap semangat Mem Suratik. Terima kasih pemaparannya.